Lukas 13 ayat 1 sampai ke 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam edisi Minute Blessing pada saat ini kita akan mencoba memahami secara sederhana, mencoba merefleksikan satu bagian di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Yang menarik dari saya adalah ketika kita membaca ayat 4 dan 5, berkata demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saya menitik beratkan tentang satu kata, yaitu pertobatan. Pertobatan yang diperlukan oleh setiap orang percaya, yang seringkali harus kita akui ya, bahwa kita banyak melakukan pembenaran kepada diri kita sendiri atas apa yang kita lakukan, kemudian kita memakai dalih-dalih tertentu untuk merasa bahwa kita lebih baik atau mungkin kita lebih benar. Itu hal yang pertama. Menarik juga ketika melihat kalimat sindiran yang dipakai oleh penginjil Lukas ketika dia mengatakan di ayat 4 itu, "Sangkamu" dan lain sebagainya. Ada semacam perbandingan yang dia pakai, tapi sebenarnya ini sebuah sindiran bagi kita. Jadi ketika kita belajar tentang sebuah pembenaran, ya kita diarahkan kepada pertobatan. Biarlah persoalan pembenaran itu menjadi hak Tuhan untuk melihat kapasitas dan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita berefleksi dengan apa yang dimaksudkan dengan pertobatan, yaitu penghakiman. Kita juga sering menghakimi orang lain dengan sebuah penekanan bahwa seakan-akan kita lebih baik daripada orang yang melakukan kesalahan. Seakan-akan kita tidak berdosa, seakan-akan ukuran dosa kita itu ada semacam neraca bisa ditimbang dan lain sebagainya, sehingga kita merasa kita lebih layak untuk mendapatkan kebaikan yang paripurna dari Tuhan, kemudian orang lain tidak layak. Apakah memang seperti itu? Saya pikir tidak demikian. Biarlah kita bisa mampu merefleksikan penekanan di ayat ke-5 bahwa ketika Tuhan mengatakan bahwa jikalau kamu tidak bertobat, mari kita bersama-sama belajar sampai sejauh mana kita benar-benar bertobat, untuk menyadari bahwa kita juga sering jatuh. Kita juga sering jatuh dalam pencobaan dan kesalahan. Dan di saat yang sama, kita mendapat kekuatan untuk bisa bangun dan melakukan panggilan pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tahu apakah kehidupan kita sudah benar meninggalkan jejak-jejak makna yang berarti bagi orang lain. Kita menerima berkat Tuhan dengan luar biasa. Tapi di saat yang sama, apakah kita juga bisa menjadi surat berkat bagi pelayanan kita bersama juga dengan orang lain. Amin. Bapa kami yang di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala pernyataan dan perlindungan yang Kau nyatakan dan Engkau berikan kepada kami, terlebih lewat kekuatan kesehatan yang paripurna yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam kesempatan untuk bisa merefleksikan maksud kehendak Tuhan lewat Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Satu hal yang bisa kami refleksikan terkait dengan hal ini ya Tuhan, adalah ketika kami seringkali terjebak dalam pembenaran, membenarkan apa yang kami lakukan dan menganggap orang lain itu salah. Atau dalam hal tertentu kami juga terjebak dalam penghakiman untuk menyatakan atau menghakimi orang lain berdasarkan perbuatan yang dia lakukan, padahal pada prinsipnya kami hendak membela atau menyelamatkan diri kami sendiri. Tuhan,
Biarlah kami boleh merefleksikan apa kata firman Tuhan dalam penekanan akan pertobatan, untuk kami berbalik pada apa yang pernah kami lakukan atau apa yang sudah kami lakukan, yang pada prinsipnya itu adalah sebuah kesalahan. Kami diajarkan untuk menyadari segala kehidupan kami, untuk mengingat akan segala pertolongan Tuhan, dan benar-benar tidak meragukan akan segala pengaturan dari Allah dengan kontrol yang baik. Bahkan ketika Tuhan menyatakan kuasa dan perlindungan kepada setiap orang atau siapa saja, biarkanlah kami akan terus memahami kehendak dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga apapun tantangan pergumulan yang kami hadapi di dalam kami menjalani kehidupan kami tidak merasa lebih benar daripada orang lain, tapi kami akan ada keinginan untuk selalu berubah, untuk menjadi sempurna menurut pertolongan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik. Terlebih ketika kami mampu juga untuk menerima berkat-Mu, menghargai berkat-Mu, bahkan di saat yang sama menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Terpuji kekal Engkau yang menjadi sumber segala hikmat dalam kehidupan kami, dan biarlah lewat hikmat dan pertolongan Tuhan kami akan terus dikuatkan untuk melakukan tugas panggilan dan pelayanan kami setiap saat dan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.